Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Hari ini kita akan kembali bersama-sama membuat resume fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 2 2024. Yang kita bahas adalah KBLM, BMSR dan SUNI ya. Hari ini tanggal 23 Agustus 2024. Kita akan memandangnya dari sudut fundamental saham, terutama dari segi value investing. Analisa kita ini adalah bahan pertimbangan tambahan, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual, karena ini adalah edukasi ya. Baik, jika dirasa bermanfaat jangan lupa untuk klik like, subscribe dan share ya. Yang pertama kita akan membahas KBLM, KBLM murni ya. Ini kita baru punya satu data ya. Data yang kita dapat di sini adalah yang pertama, ini keuntungan perusahaan itu 3,78% ya, keuntungan bersihnya 3,78%, berarti masih kurang dari 10%. Namun dari data yang kita dapat bahwa di harga sekarang ya, dari segi nilai perusahaannya ya, dari segi ekuitasnya, harga sekarang ini baru 71% di bawah dari nilai perusahaannya ya. Harga sekarang 71%, 71% di bawah dari harga perusahaan. Kemudian maksimal beli 434 sehingga diskonnya 23%. Untuk valuasi ini dapat kita kategorikan menjadi valuasinya murah ya. Kemudian dari segi dividen payout ratio ya, semula perusahaan ini membagikan dividen sebesar 29,63. Kita kategorikan saja sebagai, karena sudah mendekati 30, kayak kita kategorikan saja dia memenuhi kriteria ya. Namun dari data yang kita dapatkan dengan valuasi yang murah ini ya, ternyata dividennya masih tergolong kecil ya, meskipun sudah di atas 3%, tetapi masih kurang dari 5%. Kemudian dari segi ketahanan perusahaan semuanya oke ya. Free cash flow-nya di atas 10%, aset lancarnya ini 174, hutangnya di bawah 50%. Jadi ketahanan perusahaan oke. Namun semua sahamnya ini berada di bursa ya. Kita anggap saja semua ya, karena 92%, dan saham non warakatnya ini 11%. Kita kategorikan saja oke saja ya. Jadi dari semua data yang kita dapat di sini bahwa ya, secara umum perusahaan ini ya, bagus, perusahaannya bagus ya, kecuali tadi bahwa dari segi keuntungan yang di bawah ya, keuntungannya masih di bawah 10%, sehingga kita di sini ya IPS-nya ya yang kita harapkan nanti meningkat lebih dari 10% misalnya ya. Jadi mungkin itu dulu ya. Kenapa hanya itu saja? Karena kan dividennya sudah hampir 30%. Coba misalnya kita ganti ini menjadi 10%, misalnya 110. Nah, maka dividennya menjadi membaik ya. Jadi mungkin seperti itu ya. Untuk perusahaan ini hanya IPS-nya saja yang kita tunggu menjadi lebih baik ya. Yang kedua, BMSR, Bintang Mitra Semesta Raya ya. Sama juga kita baru mendapatkan data 1 triwulan 2. Perusahaan ini untungnya 23%, berarti ini sudah termasuk sangat besar ya. Sehingga dari data yang kita dapatkan dibandingkan harga sekarang ini ya, harga sekarang dibandingkan nilai perusahaannya ini masih di bawah ya, 54% di bawah, atau diskonnya di bawah. Sementara dari segi harga juga ya, ini diskonnya 80% ya, maksimal beli 1.600-an, sekarang baru 300. Sehingga dari data yang kita dapatkan di sini bahwa perusahaan ini valuasinya murah, bahkan saya katakan sangat-sangat murah ya.
Namun valuasi yang murah tidak dibarengi dengan dividen ya, sehingga bagi kita yang value dan dividen investor ini dengan valuasi yang murah ternyata tidak didukung, sehingga pengaman kita tidak ada ya. Pada saat harga turun misalnya kita tidak punya pengaman. Tapi mungkin bagi mereka yang istilahnya PVP dan pair minded, ini termasuk yang sangat kecil ya, sangat bagus ya bagi yang PVP dan pair minded ya. Tapi bagi kita yang memerlukan keduanya, ini masih belum memenuhi kriteria ya. Selanjutnya dari segi ketahanan perusahaan, ini di free cash flow-nya 6%-an ya. Oke ya, cuma lebih, kalau di atas 10% itu lebih bagus ya, cuma di atas 0 saja sudah oke. Dari segi lainnya tidak ada masalah, kecuali hutang tak berbunganya, tanggungannya di sini sudah 9% lebih tinggi daripada modal perusahaan ya. Lanjut dari segi kepemilikan ya, dari segi kepemilikan ini ternyata 99%-nya ada di bursa, semuanya ini bisa ditradingkan. Dan ternyata di sini bahwa asing ini 73%. Berarti di sini kalau dapat kita tidak simpulkan ya, cuma dapat kita asumsikan bahwa asing di sini ya, tapi asingnya yang mana kita tidak tahu. Yang jelas bahwa asing di sini berpengaruh karena mereka memegang 73% ya. Sementara semua sahamnya itu ada di bursa, berarti mereka bisa trading, atau istilahnya pengendali bisa trading. Dari data ini bahwa ternyata non warkatnya ini sudah 40%. Kalau bagi saya pribadi ya, 40% itu dengan kepemilikan semuanya ada di bursa, maka itu termasuk yang perlu kita awasi, sangat kita awasi ya. Baik, dari data yang kita dapatkan ini ya, perusahaan untung besar ya, valuasinya sangat murah, tetapi belum membagikan dividen. Ini menjadi concern ya. Berarti kita ada beberapa 3 hal di sini yang penting kita cek ya. Yang pertama di sini untungannya besar, kemudian valuasi murah. Yang pertama ini tentu saja ya, sebelum ke dividen ya. Yang pertama tentu saja bahwa di sini hutang tak berbunganya ya harus kalau bisa jangan lebih dari 100. Yang kedua di sini non warkatnya ya harus tidak sampai 40 ya bagi mereka yang di KSI-nya itu 100%-an ya, karena 40% ini berarti kita mengasumsikan bahwa retailnya banyak sekali di sini ya, retailnya hampir menguasai ya, istilahnya begitu. Kemudian yang terakhir tadi bahwa dividennya, dividennya harus membaik ya. Jadi yang kita tunggu di sini ya, tadi adalah hutangnya, hutang tak berbunganya harus diperbaiki, harus kita tunggu, kita lihat terus ya. Kemudian non warkatnya kita cek terus supaya berkurang, dan yang terakhir tetap kita cek juga dividennya ya, karena dari segi valuasi sudah oke semua ya. Oke, yang ketiga, yang terakhir Sunindo Pratama ya, di bidang perdagangan mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya ya. Baik, Suni juga kita dapatkan satu data saja ya, triwulan 2 ini. Dari data yang kita dapatkan IPS 72, kemudian ekuitasnya 276, maka keuntungannya 26%. Berarti dapat kita ambil hipotesa bahwa perusahaan ini
untung besar ya, karena untungnya seperempat dari untung bersihnya seperempat dari modal ya. Harga sekarang 775 ya, sehingga dibandingkan dengan ekuitas perusahaan, harga sekarang sudah 276 dibanding 775 ya, hampir 2 kali lipat sudah lebih mahal daripada nilai perusahaan. Seperti biasa tentu saja, karena ini perusahaannya untung besar. Maksimal beli 700-an, harga sekarang 700-an, sudah sedikit lebih mahal ya, 7% lebih mahal. Jadi valuasinya bukan kita anggap saja seperti ini ya, mahal, tapi sedikit saja di atas dari wajar ya. Kemudian perusahaan sudah membagikan dividen ya, sudah peduli dengan investor, tapi jumlahnya masih kecil, sehingga ya dengan DPR yang kecil tentu saja dividen yieldnya juga kecil. Jadi di sini valuasinya mahal karena euforia dari kepercayaan dari investor. Kemudian dari situ juga akhirnya dividennya jadinya kecil. Coba kita ratakan dengan 30, masih kecil juga sebenarnya ya. Baik. Kita lanjut dari segi ketahanan, ini semuanya aman ya. Dari segi ketahanan perusahaan aman, free cash flow-nya besar, aset lancarnya besar, hutang di bawah 50%. Kemudian saham yang ada di bursa hanya 24%, dan juga sama ya, yang di masyarakat di bawah 4% pun 24% juga. Dan lagi bahwa di sini asing 18% dari 24%. Coba kita cek dulu ya. 18/24. Sekitar 75%-nya ini asing. Berarti di sini dapat kita ambil hipotesa juga bahwa asing di sini, pergerakan asing juga menentukannya. Karena asingnya 75% yang ada di bursa, 75%-nya digerakkan oleh asing ya. Baik, dapat kita ambil simpulan seperti biasa bahwa di sini tentu saja karena harganya sudah ketinggian ya, kita akan selalu mengecek di misalnya di kuartal-kuartal berikutnya. Tentu saja di sini kita mengecek bagaimana perkembangan harganya. Yang pertama, untuk dividen ini kita tunggu saja yang berikutnya ya, karena itu akan mengiring ya. Jadi untuk sementara saya hanya menyatakan menunggu harga membaik saja ya, dalam artian bahwa nanti setelah itu bagus baru dividennya kita lihat lebih jauh lagi. Baik, inilah 3 pembahasan kita tadi, KBLM, kemudian BMSR, dan terakhir Suni. Ini bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual, ini adalah untuk edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.